Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, Jepang, Finlandia, dan Malaysia. Dilihat dari aspek psikologi. Yang pertama yaitu di sistem pendidikan di Indonesia. Di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama dalam pendidikan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan adanya kurikulum yang ditentukan, misalnya sekolah dan universitas. Lalu yang selanjutnya yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diorganisir tetapi tidak terstruktur seperti mengikuti pelatihan dan les. Sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi di luar lingkungan sekolah, di mana pembelajaran didapatkan dari pengalaman dan interaksi sosial. Di Indonesia, jenjang pendidikan dimulai dari yang paling awal yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD diperuntukkan untuk anak mulai dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Lalu dilanjutkan pendidikan sekolah dasar SD selama 6 tahun pendidikan. Lalu sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah atau MTS selama 3 tahun. Lalu dilanjutkan dengan sekolah menengah atas atau SMA atau sekolah menengah kejuruan atau SMK selama 3 tahun pendidikan. Pendidikan tinggi mencakup perguruan tinggi dan universitas. Pada tingkat pendidikan dasar menengah, kurikulum nasional diterapkan yang mencakup berbagai mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah. Nah, selain itu juga ada juga pelajaran agama yang disesuaikan dengan keyakinan agama dari masing-masing siswa. Siswa juga harus melakukan ujian untuk syarat maju pada tingkatan selanjutnya. Sistem pendidikan di Indonesia juga menunjukkan kesenjangan pendidikan yang sangat terlihat dengan jelas karena sekolah yang bermutu dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari kalangan atas saja, sehingga bagi anak-anak dari kalangan bawah sulit untuk menjangkau pendidikan tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek psikologi dalam sistem pendidikan yang ada di Jepang. Pendidikan di Jepang terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu adanya pendidikan formal, yaitu seperti sekolah. Dan ada juga pendidikan yang berbasis moral, yaitu merupakan sistem pendidikan yang dibangun dari rumah. Dan yang ketiga yaitu, dan sekaligus yang terakhir adalah pendidikan yang muncul dari masyarakat itu sendiri, yang biasanya disebut pendidikan seumur hidup atau long life learner. Nah, di Jepang sendiri wajib belajar itu dimulai dari 6 tahun sampai 15 tahun, di mana setiap keluarga yang memiliki anak pada rentang usia 6 sampai 15 tahun akan diberikan pemberitahuan untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah. Nah, tingkatan pendidikan formal di Jepang sama dengan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA, dan adanya perguruan tinggi. Nah, pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama digolongkan sebagai compulsory education, dan sekolah menengah atas digolongkan sebagai educational board. Di Jepang, untuk golongan compulsory education tidak diberlakukan ujian naik kelas dan ujian akhir. Jadi, siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas atau kelas 1 langsung naik ke kelas 2 dan seterusnya. Lalu, bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP, hanya perlu mendaftar saja. Nah, berbeda dengan siswa yang ada di SMP yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya ke SMA, di mana dia harus melalui ujian masuk di SMA tersebut karena SMA termasuk golongan educational board. Nah, untuk jenjang pendidikan SMP itu pembelajaran lebih ditekankan pada pendidikan bahasa Jepang, matematika, IPA, dan IPS. Sedangkan pembelajaran bahasa Inggris baru dijadikan wajib pada kurikulum tahun 2002. Kurikulum SMA lebih sering berubah-ubah jika dibandingkan dengan SD dan SMP. SMA di Jepang sama seperti Indonesia. Sudah diadakan sistem penjurusan, tetapi di Jepang penjurusan dilakukan hanya di kelas 3, jurusan di mana jurusan tersebut meliputi IPA dan budaya sosial. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek psikologi pada pendidikan di Finlandia. Jenjang pendidikan di Finlandia dimulai dari pendidikan prasekolah yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan usia dini 0 sampai 5 tahun. Yang kedua yaitu pendidikan dasar merupakan wajib belajar bagi 9 tahun bagi setiap anak yang berusia 7 sampai 16 tahun. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah atas yang terdiri dari 2 jenis, yaitu pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Yang keempat yaitu pendidikan tinggi Finlandia
yang memiliki dua jenis. Yang pertama, universitas umum dan universitas ilmu terapan atau applied sciences. Nah, cara belajar di Finlandia ini patut dicontoh. Salah satunya adalah memberikan jeda istirahat yang cukup pada siswa, di mana siswa akan mendapat waktu istirahat selama 15 menit setiap belajar. Nah, dalam satu hari, siswa di Finlandia itu mendapatkan waktu istirahat sebanyak 75 menit. Sistem pendidikan di Finlandia juga mewajibkan anak-anak untuk belajar 9 tahun saja, di mana di negara ini anak-anak memulai masa sekolah formalnya pada usia 7 tahun. Nah, lalu bagaimana dengan pendidikan anak sebelum usia 7 tahun di Finlandia? Nah, sebelum memasuki sekolah formal, anak-anak dititipkan di penitipan anak atau daycare dan taman kanak-kanak. Nah, bedanya dengan di Indonesia, biaya daycare dan TK pada anak-anak di Finlandia itu gratis alias ditanggung oleh pemerintah. Nah, sistem pendidikan atau sistem sekolah di Finlandia juga tidak mengharuskan guru-gurunya memberikan pekerjaan rumah pada siswa dalam jumlah yang sangat banyak karena tidak seharusnya siswa-siswa tersebut dibebani lagi dengan tumpukan tugas yang membuat mereka kelelahan. Nah, profesi guru di Finlandia juga itu tidak dipandang sebelah mata, di mana di sisi lain berdasarkan hak dasar warga Finlandia, prinsip receive, understanding, and have their say in accordance with their age and maternity, di mana yaitu menerima pemahaman dan pendapat sesuai umur dan kedewasaan. Mereka juga mendapatkan dukungan spesial jika dibutuhkan, misalnya seperti anak yang cacat dan anak yang membutuhkan waktu ekstra akan memiliki kelas tambahan untuk diajarkan secara khusus, agar mereka mendapatkan hal yang sama seperti anak pada lainnya. Nah, para guru juga di Finlandia itu sangat dihormati, di mana hal ini bisa menjadi merupakan salah satu kunci keunggulan sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Guru-guru di Finlandia mendapatkan gaji yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan gaji guru-guru di negara lainnya. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru pun perlu adanya kualifikasi khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek psikologi pada sistem pendidikan yang ada di Malaysia. Di Malaysia, masyarakat dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan atau sekolah swasta. Nah, walaupun sistem pemerintahan di Malaysia adalah kerajaan, namun kerajaan tak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang ditetapkan. Semua wewenang diatur oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Nah, sementara itu, untuk aturan pendidikan di perguruan tinggi diatur oleh Kementerian Pengajian Malaysia, mulai dari tahun 2003 hingga saat ini. Malaysia telah menetapkan aturan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi, khususnya di mata pelajaran tertentu, seperti sains dan matematika. Malaysia juga memiliki beberapa jenis pendidikan, yaitu sekolah kebangsaan, di mana menggunakan bahasa Melayu, sekolah klaster, sekolah jenis kebangsaan yang menggunakan bahasa Cina atau Tamil, sekolah wawasan, sekolah agama Islam, sekolah bestari, dan sekolah teknik vokasional, serta sekolah berasrama penuh. Nah, adapun jenjang-jenjang pendidikan di Malaysia, yang pertama yaitu pendidikan prasekolah atau pendidikan yang disebut tadikah mengajar anak mulai pada usia 4-6 tahun. Yang kedua yaitu pendidikan rendah. Pendidikan rendah di Malaysia ditempuh dalam waktu 6 tahun pada usia 7 hingga 12 tahun. Yang ketiga yaitu pendidikan menengah. Pendidikan ini berlangsung selama 5 tahun. Dan yang keempat yaitu pendidikan pra-university. Jenjang pendidikan ini diperuntukkan khusus bagi pelajar yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi di Malaysia. Baik, yang selanjutnya yaitu perbandingan sistem pendidikan dilihat dari aspek sosial budaya. Yang pertama yaitu aspek sosial budaya pada pendidikan yang ada di Indonesia. Aspek sosial dalam pendidikan sangat berperan pada pendidikan, begitupun dengan aspek budaya dalam pendidikan, sehingga dapat dikatakan tidak ada pendidikan yang tidak dimasuki oleh unsur budaya. Materi yang dipelajari oleh anak-anak adalah budaya. Cara belajar mereka pun adalah budaya. Begitu pula kegiatan-kegiatan mereka dan bentuk-bentuk yang dikerjakan juga termasuk ke dalam budaya. Sehingga dalam sistem pendidikan juga ada pengetahuan tentang sosial dan budaya, di mana pada sistem pendidikan Indonesia dimuat dalam mata pelajaran sosiologi. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial budaya pada pendidikan yang ada di Jepang.
Dalam budaya pendidikan di Jepang, dikenal dengan istilah koiku mama atau ibu pendidik. Artinya, seorang ibu tidak akan pernah berhenti mendorong anak-anaknya untuk belajar sekaligus menciptakan keseimbangan pendidikan yang baik dalam hal fisik, emosional maupun sosial. Istilah Ryosai Kentro, istri yang baik dan ibu yang arif, menggambarkan suatu kebijakan budaya yang memposisikan kaum wanita sebagai penguasa rumah, sehingga ia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah tersebut. Nah, pola budaya pada pendidikan di Jepang juga termasuk ke dalam lingkungan keluarga ini menjadi basis sistem budaya pendidikan di Jepang. Mengapa? Hasil anak didik dari hasil pendidikan di Jepang memiliki karakter yang kuat karena sistem pendidikan di Jepang berbasis pada budaya pendidikan keluarga atau bisa disebut dengan the education system in Japan based on family education. Tahu pendidikan di Jepang menjunjung tinggi pendidikan moral yang berakar dari budaya leluhur masyarakat Jepang yang serat dan dengan nilai-nilai kecintaan dengan sesama. Baik, yang selanjutnya yaitu aspek sosial budaya pada pendidikan di Finlandia. Masyarakat Finlandia sangat menghargai pendidikan. Hubungan yang terjalin antara siswa, guru, dan orang tua, bahkan dengan administrator, di bidang pendidikan dilandasi rasa percaya dan bahwasanya kesejahteraan anak tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi masyarakat dan budaya yang dianut di Finlandia. Suasana kekeluargaan yang akrab antara murid dengan guru sangat terasa di dalam rumah-rumah warga di Finlandia, di mana orang tua di Finlandia itu sangat sedikit memaksakan anaknya untuk berprestasi tinggi dan mereka juga melakukan dalam jangkauan yang wajar. Para orang tua di Finlandia juga memiliki hak andil atas prestasi sekolah dan mengesankan ini. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial budaya dalam pendidikan pada pendidikan di Malaysia. Sosial budaya dalam pendidikan di Malaysia mencerminkan keragaman etnis, agama, dan bahasa yang ada di dalam negara ini. Malaysia adalah negara yang multikultural yang terdiri dari 3 kelompok etnis utama, yaitu Melayu, Cina, dan India, bersama dengan kelompok etnis minoritas lainnya. Nah, sistem pendidikan di Malaysia mencoba mempromosikan harmoni antar etnis dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah dan memungkinkan pengajaran dalam bahasa etnis minoritas. Nah, pendidikan agama juga merupakan bagian integral dari pengalaman pendidikan di Malaysia dengan sekolah-sekolah agama yang menawarkan kurikulum berdasarkan agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Nah, selain itu, tradisi dan festival budaya seperti Hari Raya, Diwai, dan Tahun Baru Cina turut meramaikan kalender pendidikan, sehingga memungkinkan siswa untuk memahami dan merayakan keragaman sosial budaya yang ada di negara mereka.